Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin presentasikan tugas besar kecerdasan buatan kami tentang support vector machine atau SVM. Lalu selanjutnya berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 3. Pertama saya sendiri, Dwi Andika Aulia, lalu ada teman-teman saya. Saya Vito Nasar. Saya Hendrianto. Saya Badur Rahman. Saya Sabda Muhammad Bagja Manggala. Next. Nah, selanjutnya ada latar belakangnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia cukup mudah dalam membedakan suatu benda, hewan, atau objek dengan yang lainnya. Namun hal itu cukup sulit bagi sebuah komputer untuk membedakan secara signifikan. Contohnya untuk membedakan antara kucing dan anjing, pohon durian dan pohon rambutan, paus dengan hiu, dan apel dengan jeruk. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Maka dari itu, ada beberapa metode dalam mengklasifikasi objek-objek. Di antara itu yang cukup terkenal adalah SVM atau Support Vector Machine. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan Support Vector Machine. Support Vector Machine atau SVM merupakan model machine learning yang sangat powerful dan juga beragam. Mampu melakukan klasifikasi linear atau non-linear, regresi, dan bahkan deteksi pencilan atau outliner detection. SVM merupakan model yang paling populer. Sehingga untuk orang-orang yang tertarik pada machine learning, SVM merupakan algoritma yang harus diketahui. SVM khususnya cocok untuk klasifikasi dataset kompleks dengan ukuran kecil atau menengah. Pada bagian ini akan dijelaskan konsep dari SVM, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana SVM bekerja. Di sini ada yang namanya SVR atau Support Vector Regression, merupakan penerapan SVM yang digunakan untuk kasus regresi, yang outputnya berupa bilangan real atau kontinu. SVR merupakan metode yang dapat mengatasi overfitting, sehingga akan menghasilkan performa yang bagus. Overfitting merupakan kondisi di mana suatu model tidak menggambarkan hubungan utama antara variabel 7 input dan output, melainkan menggambarkan random error atau noise. Kondisi ini akan mengakibatkan hasil prediksi yang buruk. Next. Nah, selanjutnya untuk blok diagram ini, yang pertama ada training dataset, yang dimana training dataset ini mengolah data gitu dari data yang diterima dan akan disegmentasi dan di-labeling. Habis itu, data yang sudah disegmentasi dan labeling ini masuk diolah menggunakan SVM model untuk menentukan klasifikasi, yang dimana data sebelumnya itu di saat sudah ada data itu dicocokkan karena ada inputan data, yang dimana di saat sudah mencocokkan data ini, setiap data yang sudah dikumpulkan masuk sesuai dengan klasifikasinya. Untuk gestur 1 dan gestur N itu output dari contoh yang sudah diklasifikasi. Next. Nah, selanjutnya ada klasifikasi SVM linear. Di sini menunjukkan sebagian dataset iris yang telah digunakan di sebelumnya. Lalu ada dua kelas yang dipisahkan dengan mudah menggunakan garis lurus. Gambar sebelah kiri menunjukkan batas keputusan atau decision boundary dari 3 klasifikasi linear yang mungkin. Selanjutnya, ada batas keputusan yang dipresentasikan dengan garis putus-putus mempunyai performansi yang sangat buruk, bahkan tidak bisa memisahkan kedua kelas dengan baik. Dari dua model yang lain dapat bekerja dengan baik untuk training set ini, tetapi batas keputusan tersebut sangat dekat dengan instansi dari data, sehingga dapat disimpulkan jika terdapat data baru, model-model ini tidak akan memiliki kinerja yang baik.
Sebaliknya, garis tebal pada gambar sebelah kanan merupakan batas keputusan dari klasifikasi SVM, di mana garis tersebut bukan hanya memisahkan kedua kelas, tapi berjarak cukup jauh dari training instansi yang terdekat. Dan kita dapat melihat klasifikasi SVM sebagai cara untuk fitting lebar jalan terbesar yang memisahkan kedua kelas yang ada, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Metode ini disebut dengan large margin classification. Selanjutnya, next. Nah, berikut adalah contoh dari klasifikasi SVM nonlinear. Nah, jadi sebenarnya SVM linear ini udah cukup efisien dan bekerja dengan baik dalam banyak kasus. Tapi banyak dataset yang tidak linearly separable. Jadi salah satu pendekatan untuk mengatasi dataset yang non-linear adalah dengan menambahkan beberapa fitur yang lebih banyak. Misalkan seperti menambah fitur polinomial di mana pada beberapa kasus akan menghasilkan dataset yang linearly separable. Nah, selanjutnya ini tentang decision boundary atau hyperplane. Jadi SVM ini digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Nah, hyperplane ini adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelasnya. Jadi dalam dua dimensi, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut sebagai line class. Nah, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas dalam tiga dimensi itu disebut dengan line similarity. Nah, sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi itu disebut dengan hyperplane. Nah, ini hyperplane ini yang ditemukan SVM diilustrasikan seperti gambar yang di atas ini. Nah, posisinya berada di tengah-tengah antara dua kelas. Jadi artinya jarak antar hyperplane dengan objek-objek data berbeda dengan kelas yang berdekatan atau yang terluar, yang diberi tanda bulat kosong dan juga tanda positif. Nah, dalam SVM objek data terluar, yang paling dekat dengan hyperplane itu disebut dengan support vector. Jadi objek yang disebut support vector itu paling sulit diklasifikasi karena posisinya yang hampir tumpang tindih atau overlap dengan kelas lainnya. Nah, mengingat sifatnya yang kritis, hanya support vector inilah yang diperhitungkan untuk menemukan hyperplane yang paling optimal untuk SVM. Nah, garis putus-putus pada gambar di atas itu merupakan poin-poin data yang menghasilkan fungsi keputusan sama dengan 1 dan juga min 1. Nah, kedua garis tersebut paralel dan berjarak sama ke batas keputusan atau garis lurus yang hitam tebal. Nah, dan keduanya itu membentuk margin di sekitarnya. Jadi melakukan training classifier SVM linear mempunyai arti menemukan vektor omega dan juga B yang membuat margin selebar mungkin, sementara juga untuk menghindari margin violetation atau hard margin, atau dengan membatasinya atau disebut juga soft margin. Nah, ini dilanjut dengan simulasi menggunakan Google Colab yang akan dijelaskan oleh Hendrianto. Oke. Selanjutnya kita melakukan simulasi. Di sini kita seperti awal-awal dari semua program, kita mengimport semua library yang bakal kita gunakan. Kemudian data yang kita gunakan itu merupakan data ikan indo01.csv, di mana data tersebut sudah dimasukin ke dalam folder yang sama yang bareng dengan codingan ini. Nah, pada program yang kami simulasikan kali ini adalah digunakan untuk mengklasifikasikan dua jenis ikan. Nah, berdasarkan berat dan panjang ikan tersebut, yaitu ada ikan mujair dan ikan gurame. Nah, dua jenis ikan tersebut yang bakal kita membedakannya, yang berdasarkan berat dan panjang tersebut. Nah, pertama-tama kita import dulu data-datanya dan kita print untuk melihat apakah si data tersebut sudah berhasil dibaca. Nah, di sini sudah bisa.
Kemudian setelah berhasil data-data tersebut dibaca, kita akan melakukan plottingan data tersebut ke dalam 2 dimensi. Seperti gini. Nah, jadi kita bisa lihat yang hijau itu untuk ikan jenis pertama, yang biru untuk ikan jenis kedua, memiliki kriteria masing-masing, dan data tersebut dibaca dan di mapping seperti ini. Kemudian kita mengklasifikasikan nilai C yang bakal digunakan nantinya. Kita menggunakan 2 buah C, yaitu C1 dan C10 sebagai perbandingan. Nah, untuk C sama dengan 1, kita bakal memplottingan iuran. Nah, hasilnya seperti ini. Plottingan di sini kita hyperplane-nya ditarik lurus dan kita bisa membedakan 2 data tersebut. Dan juga ada garis putus-putus ini. Dan ada vektor-vektornya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan C sama 10. Kebetulan di sini tuh antara C1 dan C10 tuh tidak banyak berbeda. Karena mungkin tidak terlalu jauh perbedaannya sehingga tidak terlihat di sini. Nah, tapi fungsi utamanya C ini dia akan pengaruh ke overfitting nantinya. Apabila terlalu banyak data yang termasuk di dalam garis putus-putus ini, maka kita bisa men-adjust sesuai dengan C-nya nanti, supaya tidak terjadi overfitting atau terlalu parah nantinya. Nah, kemudian setelah C yang sudah diklarifikasi, kita menghitung akurasi antara kedua buah C1 dan C10 menggunakan diimport ya, berdasarkan predik-prediknya. Nah, setelah itu didapatkan nilai akurasi C1 itu sebesar 0,96 atau setara dengan 96%, dan juga C10 itu 0,95 atau 95%. Di sini tidak terlalu banyak perbedaan antara keduanya. Ya, bisa juga karena keduanya di atas juga agak terlalu banyak berbeda. Nah, setelah itu kita bisa memprediksi data-data baru berdasarkan hasil training yang ada di atas nih. Nah, kita bisa memprediksikan yang dengan berat dan panjangnya berdasarkan beratnya dengan berat 200 dan panjang 30, maka kita bisa prediksi, nah ini merupakan jenis ikan gurame. Dan kita juga bisa 50-10, berarti ikan mujair. Nah, data yang di bawah ini yang hijau merupakan data ikan mujair, dan data yang biru ini merupakan data ikan gurame. Nah, kira-kira seperti itu. Maka kalau misalnya kita berubah di sini, kemungkinan buat data yang berubah juga cukup besar. Gitu. Saya kita sini 40. Nah, maka di sini yang terprediksi dengan berat 100 dan panjangnya 40, maka didapatkan jenis ikan gurame. Berarti di sekitar di sini. Di bagian atas ke atas, maka dia termasuk dalam gurame. Kira-kira seperti itu untuk simulasi codingannya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai SVM. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.